mirip lagi dengan yang seperti yang aku katakan tadi, ibarat tergantung seorang anak. Kalau kita memanggil, menasihati itu di depan lubang, satu langkah lagi itu lubang, dan di dalamnya itu ada ular, berarti ketika dia tidak mendengar, resikonya pasti akan ditanggung sendiri. Dan ketika dia mendengarkannya, berarti dia itu akan selamat, tidak jatuh, tidak digigit ular. Makanya itu dikatakan, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bagaimana diampuni? Bagaimana bisa dia tidak digigit ular misalnya, padahal dia sudah jatuh ke sarang ular karena tidak mendengar. Jadi, nah seperti itu Bapak. Saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita, bukan lagi kepada murid-muridnya. Karena kalau kita lihat di ayat yang berikutnya di sini, barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Nah, dia perjelaskan kepada kita apa rahasia Tuhan Yesus secara khusus kepada kita, anak-anaknya yang sudah mengenal kebenaran. Kenapa dia mengatakan bahwa tidak semua orang, yaitu kalau kita berbicara di sini, dia memberitahu kepada mereka dari ayat-ayat sebelumnya ini banyak sekali, terutama tentang yang zaman itu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, yang menurut manusia jasmani lewat pendengaran, perkataan mereka, mereka dipuja-puji dan mereka memakai firman Tuhan. Padahal mereka menilai dan menafsir dengan ukuran pikiran manusia. Dan di balik itu mereka percaya yang tidak bisa bagi manusia, yang tidak mungkin bagi Allah. Dan tidak bisa diselami pekerjaan Tuhan itu kepada setiap orang. Mereka juga mengerti akan hal itu. Tapi ketika mereka ditegur, mereka memutarbalikkan bahwa kalau kita kemudian dikatakan bahwa mereka lah yang benar dan Tuhan Yesus itu salah. Nah, itu yang diingatkan dari ayat-ayat berikut ini, bahwa ragi-ragi roti-roti orang Farisi itu penampilan-penampilan, jangan sampai murid-murid ini bisa terjebak. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada semua banyak orang? Karena orang itu tidak lagi percaya, karena bisa dikatakan sudah termakan atau tertanam pengajaran ahli Taurat ini, tapi susah lagi mereka terima. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu salah, tapi susah mereka terima. Jadi mereka menambah dosa, menghujat Roh Kudus, sehingga mereka akhirnya bisa menghakimi Tuhan Yesus itu. Makanya hanya kepada murid-muridnya, supaya orang banyak itu tidak menambah dosa. Mereka nanti menghakimi karena pengajaran ahli Taurat, ahli Farisi, dan ahli kitab sudah tertanam dalam diri mereka, hati mereka, bahwa itu yang lebih benar yang diajarkan oleh ahli Taurat itu. Sehingga makanya Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ini pengajaran khusus semua orang, tidak, tapi hanya kepada murid-muridnya. Karena jangan sampai terjadi seperti orang banyak itu, dikatakan kebenaran, malah mereka mengundang dosa. Jadi menghujat Roh Kudus daripada menambah dosa, lebih baik ya tak usah diberitahu kepada orang-orang tersebut, biarlah urusan masing-masing pribadi, tapi itu kebebasan. Jadi makanya hanya khusus Bapak Ibu. Nah, kalau kita di sini diajarkan bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, yang mengatakan aku ini bukan saya, tapi Tuhan Yesus di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, kita semua mengerti Bapak Ibu. Saya kasih contoh biar kita bisa tangkap
gabungkan secara masuk-masuk logika. Ya. Kalau ada misalnya seseorang hanya sahabat kita Bapak Ibu, dan ketika sahabat kita yang kita kenal itu kita bersahabat, kita saling curhat teman, dan kita berkata bahwa apa yang kamu rasakan saya juga harus merasakannya. Maka kita bersumpah bahwa kita setia sampai selamanya. Nah, ketika misalnya sahabat kita ini mengalami suatu, mungkin dia difitnah, dia diejek. Nah, ketika sahabat kita itu, kita melakukan itu, atau teman kita melakukan itu kepada kita, berpura-pura dia tidak mengakui kita, dia tidak kenal, dan dia tidak berpihak kepada kita untuk membenarkan kebenaran itu, berarti bayangkan kita saja manusia, apakah hati kita ini sakit atau tidak? Mungkin kurasa kita manusia darah daging pasti bisa, bukan hanya sakit, bahkan kita bisa mengancam, suatu saat nanti, ya lihat saja nanti, saya anggap kamu sahabat saya, padahal kamu tidak berani, takut aku dituduh yang tidak-tidak, kamu takut karena mereka memakai seperti yang dikatakan di bawah ini tadi, majelis-majelis yang sudah mempunyai gelar, mereka memakai pemerintah-pemerintah, berarti kamu tidak lagi menganggap aku sebagai sahabat, dan kebenaran itu kamu tidak membenarkannya, sekalipun kamu mengaku kamu percaya kepada Tuhan dan harus berpihak kepada yang benar sebelum terjadi, sebelum diperhadapkan. Setelah diperhadapkan, nah itu upaya tidak terjadi. Makanya di kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan Bapak Ibu bahwa kita kalau melakukan itu kepada Tuhan Yesus, berarti bukan hanya sekedar sakit hati secara manusia jasmani ini. Ini tadi hanya gambaran biar kita tangkap bagaimana kalau seseorang kekasih yang tidak menganggap kita kekasihnya, pasti kita sakit hati dan kita kecewa. Tapi di sini dikatakan, artinya barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat surga. Nah, itu Bapak Ibu. Saat ini juga terjadi tanpa kita sadari. Seperti yang aku ceritakan tadi, kita tidak meragukan Roh Kudus. Dan parahnya lagi, kadang kita mengatakan ini dari Bapa. Padahal kita belum tahu menguji roh itu apakah ini roh dari atas atau roh dari bawah. Nah, di situ lagi banyak ahli-ahli Taurat dan orang banyak itu yang menganggap semua itu dari Roh Kudus. Padahal dari pikiran mereka, dari si jahat yang sedang menyamar kepada mereka. Ahli Taurat menyamar, memakai firman Tuhan, dan di mata mereka itu haba yang diurapi. Padahal di mata Tuhan Yesus ular beludak. Mereka itu ular beludak. Bukan seperti yang mereka anggap. Tapi karena mereka sudah tertanam, sudah menjadi pengikut ular beludak, makanya mereka mengatakan ini semua dari Tuhan. Dan yang dari Tuhan mereka katakan ini dari setan. Dia tidak benar. Nah, itu saat ini terjadi Bapak. Sebelumnya Tuhan Yesus memberitahu kepada manusia. Artinya ini lagi pengajaran khusus. Harus kita mengetahui apakah berasal dari atas atau berasal dari bawah. Dari bawah juga, dari dunia juga. Ya ada Bapak pembohong. Bapak pembohong atau Bapak yang maha kuasa. Nah, sama-sama Bapak pembohong. Tuhan Yesus juga memanggil iblis itu, ahli Farisi itu, ular beludak itu, Bapak pembohong, Bapak dari segala dusta.